Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang riset operasi linear programming metode simplex. Metode simplex yaitu salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Tujuannya yaitu mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak pembatas dan banyak variabel lebih dari 2. Contoh soal, perusahaan menghasilkan 2 produk yaitu meja dan kursi yang diproses melalui 2 bagian fungsi yaitu perakitan dan pemolesan. Ini pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja. Ini perakitan 60 jam kerja. Sedangkan pada bagian pemolesannya hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sedangkan untuk kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing yaitu 80 untuk meja dan untuk kursi yaitu 60. Berapa jumlah meja dan kursi yang dihasilkan? Kita buat yang X1 adalah meja, X2 adalah kursi. Perumusan fungsi tujuan. Fungsi maks Z. Z itu apa? Z adalah laba. Sama dengan 8X1 plus 6X2. 8 sama 6 ini dari mana? 8 sama 6 itu dari ini. Laba. Laba meja dan kursi ini. Kenapa? Hanya ditulis 8 sama 6 karena itu kan dalam satuan ribu, 10.000. Nih, saya hanya tulis depannya saja. Terus, perumusan fungsi kendala. Fungsi kendala itu ini. Yang pertama, 4X1 bukan meja tadi, X1 untuk perakitan plus 2 jam ini 2X2 untuk kursi kurang dari 60 itu waktu ini, waktu perakitan, waktu kerja perakitan. Yang kedua itu 2X1 ini untuk pemolesan plus 4X2 ini 4 jam untuk kursi kurang dari 48 jam pemolesannya ini 48 jam. Kendala non negatif. Jadi X1 atau X2 itu tidak boleh kurang dari 0, harus lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya kita akan mengubah fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala ke bentuk standar simplex. Ini didapat dari mana? Ini dari fungsi tujuan, yaitu 8X1 plus 6X2 itu pindah ke sisi kiri. Jadinya min 8X1 dan min 6X2 sama dengan 0. Ini sama seperti ini. Tapi tanda yang ini diganti dengan sama dengan dan ditambah dengan X3 dan X4. X3 dan X4 itu adalah variabel select. Variabel select adalah sisa. Selanjutnya kita akan membuat tabel simplex awal. Nih, di bagian Z, di baris Z ini ada 1. Nah, jadi tulis 1. X1 pada baris Z ada min 8. X2 pada baris Z ada min 6. X3 tidak ada, maka ditulis 0. X4 juga tidak ada, jadi ditulis 0. Nilai kanan adalah ini. Setelah sama dengan ini adalah nilai kanan. Selanjutnya yang baris X3. Baris X3 adalah yang ini. Di situ, apakah ada Z? Tidak ada, jadi tulis 0. X1, X1-nya adalah 4. X2, 2. X3-nya ini 1, 1. X4 tidak ada. Jadi
kita tulis 0. Nilai kanannya 60. Selanjutnya, X4, nih, Z-nya tidak ada, jadi 0. X1, X1-nya 2. X2 itu 4. X3-nya tidak ada, maka 0. X4-nya ini 1. Nilai kanan 48. Untuk cari indeksnya ini, yaitu dengan nih, nilai kanan dibagi kolom kunci. Nah ini, nilai kanan untuk yang Z, ini 0 dibagi min 8, sama dengan 0. 60 dibagi 4, sama dengan 15. 48 bagi 2, sama dengan 24. Selanjutnya yaitu tabel simplex iterasi 1. Baris kunci baru X1, baris Z, ini baris X4 baru. Nilai-nilainya disajikan pada tabel simplex berikut. Nah, ini dapatnya dari mana? Nah, ini. Penyelesaian melakukan iterasi dengan menentukan baris kunci baru dan baris lainnya termasuk Z. Membuat kunci baru. Nah, pertama kita membuat baris kunci baru, yaitu caranya baris kunci lama dibagi elemen sel. Baris kuncinya lama mana? Nah, ini 4, 2, 1, 0, 16. Ini baris kunci lama. Dibagi elemen sel. Elemen selnya adalah 4. Ini X1 sama dengan 4 bagi 4, 1, 2 bagi 4, setengah, 1 bagi 4, 1 per 4, seperempat, 0 bagi 4, 0, 60 bagi 4, 15. Kita lihat, 1, setengah, seperempat, 0, 15, yang X1. 0, 1, setengah, seperempat, 0, 15. Untuk yang ini, itu tetap sama. Tabel seperti tabel simplex yang awal. Nah, ini Z-nya itu sama, tetap seperti ini. Selanjutnya, yang Z. Nah, ini yang Z ini. Itu caranya yaitu baris Z baru ini, baris Z lama dikurangi nilai kolom kunci baris yang sesuai kali baris kunci baru. Baris Z lama, nah ini kita lihat, baris Z lama, nah ini min 8, min 6, 0, 0, 0. Nah ini dikurangi nilai kolom kunci baris yang sesuai. Nah, nilai kolom kunci ini adalah kolom kuncinya ya. Nah, kolom kuncinya adalah min 8. 8 dikali baris kunci baru. Baris kunci barunya ini 1, setengah, seperempat, 0, 15 sama dengan 0, min 2, 2, 0, 120. Kita lihat 0, 0, min 2, 2, 0, 120. Sekarang yang X4 juga sama seperti yang Z baru, yaitu baris X4 lama dikurangi nilai kolom kunci baris yang sesuai dikali baris kunci baru. Baris X4 lama itu berapa? Nah ini 2, 4, 0, 1, 48. 2, 4, 0, 1, 48 dikurangi nilai kolom kuncinya yang sesuai, yaitu 2. Nah, 2 dikali baris kunci baru. Baris kunci baru ini sama dengan 0, 3, min setengah, 1, 18. Nah, ini udah. Lalu untuk mendapatkan indeks bagaimana? Untuk mendapatkan indeks sama seperti yang di awal, yaitu nilai kanan dibagi kolom kunci. Nah, ini. Nilai kanan ini dibagi kolom kunci.
120 dibagi min 2, min 60. 15 dibagi setengah, 30. 18 bagi 3 sama dengan 6. Lakukan iterasi kembali sampai tidak ada nilai negatif pada garis Z. Nah, di bagian Z ini, di bagian laba ini, itu tidak boleh ada negatif ini. Jadi harus plus semua. Nah, caranya yaitu membuat baris kunci baru. Baris kunci baru X2. Ini caranya sama seperti di atas. Ini tadi. Ini caranya sama, yaitu baris kunci lama dibagi elemen sel. Nah, kita cari yang di simplex iterasi 1. Ini adalah kolom kunci ya. Nah, ini adalah kolom kunci lama, yaitu 0, 3, min setengah, 1, 18. Dibagi elemen sel. Elemen selnya berapa? 3. Nah, ini. Jadinya X2 sama dengan 0. 0 bagi 3 kan 0. 3 bagi 3, 1. Min setengah bagi 3. Min 1/6. 1 bagi 3. 1/3. 18 bagi 3. 6. Selanjutnya, membuat baris Z baru. Baris Z baru itu caranya baris Z lama sama seperti ini. Nah, ini sama. Yaitu baris lama dikurangi nilai kolom kunci baris yang sesuai dikali baris kunci baru. Nah, yaitu baris ini lama Z. Z lama, kita lihat 0, min 2, 2, 0, 120. Nah, ini dikurangi kolom kuncinya yang sesuai ini Z, min 2, dikali baris kunci baru. Baris kunci barunya ini. Nah, ini 0, 1, nih. Sama dengan ini. Selanjutnya, membuat baris variabel baru. Baris X1 baru. Nah, ini sama. Yaitu baris X1 lama. Baris X1 lama ini 1, setengah, 1/4, 0, 15 ini dikurangi setengah dikali baris kunci baru. Ini baris kunci barunya. Nah, sama dengan 1, 0, 1/3, min 1/6, sama 12. Nah, dari hasil ini dimasukkan ke sini jadi tabel. Jadi tabel simplex hasil iterasi 2. Dari ini kita masukkan ke sini. Nah, yang jadinya baris kunci baru X2 dan baris kunci X baru, baris X1 baru, nilai-nilai simplex berikut. Tabel simplex ini adalah tabel simplex hasil iterasi. Nah, kita lihat di bagian Z ini sudah tidak ada yang negatif. Jadi, ini adalah hasilnya. Kesimpulannya, solusi yang diperoleh adalah X1 yaitu meja. Meja ini itu 12. Ini 12. Kursinya X2 itu 6. Nilai fungsi tujuan Z atau laba sama dengan 1.320. Nilai X3 dan nilai X4 sama dengan 0. Nah, ini kan tadi kita mencari berapa jumlah meja dan kursi yang dihasilkan, yaitu ini. Nah, meja yang dihasilkan yaitu 12 dan kursi yang dihasilkan adalah 6. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.